Benarkah Nagari Pongkai menjadi kunci berdirinya Candi Muara Takus? Pongkai, nagari yang hilang, terpecah, dan menyimpan rahasia Candi Muara Takus. Tahukah Sanak, di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, ada beberapa desa yang memiliki nama yang sama, Pongkai. Sekilas mungkin terlihat biasa saja, namun jika ditelusuri lebih jauh, ketiga desa ini sebenarnya berasal dari satu nagari yang sama, yang dulu utuh, hidup di tepian sungai, dan memiliki sejarah panjang yang bahkan berkaitan dengan salah satu situs candi tertua di Sumatera. Hari ini, kita akan menelusuri kisah itu. Kisah tentang Nagari Pongkai, sebuah nagari yang tidak hanya terpisah oleh jarak, tetapi juga oleh perubahan zaman. Di Kabupaten Kampar, kita mengenal setidaknya 3 desa yang menggunakan nama Pongkai, yaitu Desa Pongkai di Kecamatan Koto Kampar Hulu, Desa Pongkai Istiqomah di Kecamatan Tigo Baleh Koto Kampar, dan Desa Mayang Pongkai di Kecamatan Kampar Kiri Tengah. Meskipun secara administratif, ketiganya berdiri sendiri dan terpisah cukup jauh. Masyarakat yang mendiami ketiga wilayah ini sebenarnya berasal dari satu akar yang sama, yaitu masyarakat hukum adat Kenagarian Pongkai. Dengan kata lain, yang hari ini tampak sebagai 3 desa yang berbeda, pada masa lalu adalah satu kesatuan sosial dan budaya yang utuh. Nagari Pongkai merupakan salah satu dari 13 nagari yang tergabung dalam Federasi Tigo Baleh Koto Kampar, sebuah kesatuan adat yang sudah dikenal sejak lama di wilayah tersebut. Secara geografis, nagari ini berada di bantaran Batang Kampar, sungai besar yang menjadi jalur kehidupan utama masyarakat, baik sebagai sarana transportasi, sumber air, maupun penopang aktivitas ekonomi. Jika kita melihat peta-peta lama, baik dari masa kolonial Belanda maupun pada awal kemerdekaan Indonesia, posisi Nagari Pongkai terlihat memanjang mengikuti aliran sungai tersebut. Di bagian ulak atau hilir, nagari ini berbatasan dengan Tigo Koto Batu Basurek, sementara di bagian mudik berdekatan dengan Koto Tuo dan Muara Takus. Posisi ini menunjukkan bahwa sejak dahulu, Nagari Pongkai berada dalam jaringan permukiman yang saling terhubung melalui sungai, membentuk satu lanskap sosial yang hidup dan dinamis. Namun kondisi itu tidak berlangsung selamanya. Perubahan besar terjadi pada awal tahun 1990-an, ketika pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Jepang membangun Waduk Koto Panjang, sebuah proyek besar yang bertujuan untuk menghasilkan energi listrik bagi wilayah Sumatera. Waduk ini kemudian menjadi salah satu sumber listrik penting dengan kapasitas yang cukup besar pada masanya. Namun, di balik manfaat tersebut, ada konsekuensi sosial yang tidak kecil. Pembangunan waduk ini menyebabkan sekitar 12 desa harus direlokasi, 10 di Provinsi Riau dan 2 desa di Provinsi Sumatera Barat, termasuk wilayah Nagari Pongkai yang sebagian besar tenggelam oleh genangan air. Apa yang sebelumnya merupakan perkampungan yang utuh di tepian sungai berubah menjadi hamparan air yang luas. Akibat dari pembangunan waduk Danau Artifisial Koto Panjang, masyarakat Nagari Pongkai harus mengambil keputusan besar, pindah atau bertahan. Sebagian masyarakat memilih untuk direlokasi dengan pola pengembangan perkebunan karet dan menetap di wilayah yang kini dikenal sebagai Desa Pongkai di Kecamatan Koto Kampar Hulu. Sebagian lainnya memilih skema perkebunan kelapa sawit dan kemudian menetap di wilayah yang sekarang menjadi Desa Mayang Pongkai di Kecamatan Kampar Kiri Tengah. Sementara itu, ada juga masyarakat yang memilih untuk tetap bertahan di wilayah asal mereka, di sekitar tepian waduk, dengan keyakinan bahwa tempat tinggal mereka tidak akan sepenuhnya tenggelam. Kelompok inilah yang kemudian membentuk Desa Pongkai Istiqomah. Nama Istiqomah sendiri mencerminkan sikap mereka, tetap teguh bertahan di tanah leluhur, meskipun berada di tengah perubahan besar.
Sejak saat itu, masyarakat Pongkai tidak lagi tinggal dalam satu wilayah yang utuh, tetapi tersebar di 3 lokasi yang berjauhan. Salah satu hal yang membuat nagari Pongkai semakin menarik adalah kedekatannya dengan Candi Muara Takus, sebuah kompleks candi Buddha yang diperkirakan berasal dari masa kerajaan Sriwijaya. Secara geografis, nagari Pongkai terletak sekitar 6 km di sebelah hilir dari situs candi tersebut. Yang menarik, berbeda dengan kebanyakan candi di Pulau Jawa yang dibangun menggunakan batu andesit, Candi Muara Takus justru menggunakan bahan seperti batu bata, batu pasir, dan batu sungai. Menurut berbagai sumber lokal dan penuturan masyarakat, tanah liat yang digunakan untuk membuat batu bata candi tersebut diambil dari wilayah nagari Pongkai. Jika hal ini benar, maka dapat dibayangkan bagaimana pada masa lalu masyarakat harus menggali tanah liat di Pongkai, kemudian mengangkutnya menuju Muara Takus, kemungkinan melalui jalur sungai. Sebuah pekerjaan yang tentu tidak ringan, terutama jika kita membayangkannya dalam konteks teknologi pada abad ke-7. Nama Pongkai sendiri juga memiliki kaitan yang menarik dengan aktivitas tersebut. Ada pendapat yang menyebut bahwa kata Pongkai berasal dari bahasa Tionghoa, di mana Pong berarti lubang dan Kai berarti tanah. Jika digabungkan, maknanya merujuk pada tanah yang berlubang akibat aktivitas penggalian. Interpretasi ini cukup masuk akal jika dikaitkan dengan dugaan bahwa wilayah ini pernah menjadi lokasi pengambilan tanah liat dalam jumlah besar. Di sisi lain, ada juga yang mengaitkan nama Pongkai dengan bahasa Siam yang memiliki kemiripan bunyi dengan kata Pangkali yang berarti sungai. Menariknya, kedua penafsiran ini sama-sama berkaitan dengan kondisi geografis dan aktivitas masyarakat pada masa lalu. Namun sayangnya, jejak fisik dari aktivitas penggalian tersebut kini tidak lagi dapat ditemukan, karena sebagian besar wilayahnya telah tenggelam oleh Waduk Koto Panjang. Meskipun secara administratif saat ini berada di wilayah Provinsi Riau, masyarakat Kenagarian Pongkai tetap mempertahankan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam struktur sosialnya, masyarakat Nagari Pongkai terbagi ke dalam 4 kelompok kekerabatan yang disebut suku, yaitu 1. Suku Domo, 2. Suku Piliang, 3. Suku Malayu, dan 4. Suku Pitopang. Keempat suku ini menjadi dasar dalam pengaturan kehidupan sosial, adat, serta hubungan kekerabatan di tengah masyarakat. Dalam menjalankan adat tersebut, terdapat para ninik mama atau penghulu yang menjadi pemangku adat di masing-masing suku. Mereka tidak hanya berperan sebagai pemimpin kaum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai adat yang mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari. Secara keseluruhan, terdapat 11 penghulu di Kenagarian Pongkai yang masing-masing menyandang gelar adat dan memiliki peran dalam struktur kepemimpinan nagari. Para penghulu ini dipanggil dengan gelar masing-masing, sesuai dengan kedudukan dan sukunya. Dan dalam kedudukan adat sehari-hari, mereka duduk samo randah, tagak samo tinggi. Artinya memiliki kedudukan yang setara dalam Kenagarian Pongkai. Namun demikian, dalam forum resmi adat seperti kerapatan di balai adat, dikenal adanya posisi yang disebut sebagai sudut parik. Sudut parik ini merujuk pada pemangku adat tertentu yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting dalam tata duduk adat. Posisi ini bukan untuk membedakan derajat, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap peran dan fungsi tertentu dalam struktur adat. Di Nagari Pongkai, yang termasuk dalam sudut parik ini adalah sebagai berikut. Sanak kasadonyo. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyebutan gelar maupun suku dari para pemangku adat di Kenagarian Pongkai ini, silahkan tuliskan koreksinya di kolom komentar, sehingga informasi ini bisa semakin lengkap dan akurat. Pasca pembangunan Waduk Koto Panjang, masyarakat Nagari Pongkai memang tidak lagi tinggal dalam satu wilayah yang utuh, melainkan telah tersebar ke dalam 3 desa yang berjauhan. Namun demikian, meskipun secara geografis terpisah, struktur ninik mama yang telah ada sebelumnya tetap dipertahankan.
Di masing-masing wilayah pemukiman baru, kemudian dibentuk perwakilan adat sebagai perpanjangan dari struktur yang lama. Dengan cara inilah, hubungan kekerabatan dan sistem adat masyarakat Pongkai tetap terjaga. Sehingga meskipun terpisah oleh jarak, mereka tetap terikat dalam satu kesatuan sosial dan budaya yang harmonis. Hari ini, Waduk Koto Panjang dikenal sebagai salah satu lokasi dengan pemandangan yang indah di Riau. Airnya yang luas dan tenang, serta jembatan panjang yang melintasinya, sering menjadi daya tarik bagi para pelintas maupun wisatawan. Namun, bagi masyarakat Pongkai, danau ini bukan sekadar lanskap alam yang indah. Di balik permukaannya yang tenang, tersimpan ingatan tentang kampung halaman yang pernah ada, tentang rumah-rumah yang telah hilang, dan tentang kehidupan yang harus berubah. Nagari Pongkai hari ini memang tidak lagi hadir sebagai satu wilayah yang utuh seperti dahulu. Ia telah terpecah menjadi 3 desa yang terpisah jarak, yaitu Pongkai, Pongkai Istiqomah, dan Mayang Pongkai. Namun di balik keterpisahan itu, ada satu hal yang tetap bertahan, identitas sebagai satu nagari, satu asal-usul, dan satu ikatan adat. Dari tanah liat yang menjadi bagian dari pembangunan candi, hingga sejarah pemindahan akibat pembangunan waduk, Nagari Pongkai menyimpan kisah panjang tentang hubungan manusia dengan ruang, alam, dan perubahan zaman. Kalau Sanak punya cerita lain tentang Pongkai, atau mungkin berasal dari salah satu desa ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, supaya kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah nagari lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.